Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi manajemen internasional dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan saya Vika, Medina, Silvi, Ayudia. Kegiatan wawancara ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Marketing Manajemen. Melalui wawancara ini, kami ingin memahami lebih dalam mengenai usaha Bapak saat ini, seperti tantangan, peluang, serta strategi yang Bapak terapkan. Semoga Bapak berkenan berbagi pengalaman dan wawasan yang berharga kepada kami. Sebelumnya masuk ke pertanyaan inti, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sekilas serta latar belakang bisnis Bapak yang sedang dijalankan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Ahmad Taufan dari cabang PT Sanjaya Tantri Bahtera Pati. Eh, PT kami bergerak di bidang jasa pemberangkatan tenaga kerja Indonesia atau sekarang biasa disingkat CP2MI ya. Jadi dari PT kami ini banyak tenaga kerja dari Indonesia ini yang tersalurkan ke negara-negara seperti di Asia ataupun di Eropa. Kurang lebihnya seperti itulah gambarannya. Mungkin kalian semua juga sudah tahu kalau soal PT itu pemberangkatan ke luar negeri itu di mana aja. Kemungkinan ya seperti itu. Rata-rata sama. Kalau Oke, mau mungkin pertanyaan silakan langsung ditanyakan aja. Oke, mungkin dilanjut dengan pertanyaan kedua dari saya sendiri. Eh, untuk pertanyaan kedua itu ada tentang bagaimana Anda menjaga eh, kepercayaan klien dan TKW atau TKI di tengah persaingan yang ketat. Bagaimana apa tadi Mbak? Anda Bagaimana menjaga kepercayaan kepercayaan. klien dan TKW atau TKI di tengah persaingan yang ketat. Yang pertama kalau masalah kepercayaan itu kita yang pertama pasti servis ya. Jadi pelayanan kita, job kita terutama untuk ke luar negeri itu kan banyak. Mulai kalau di Asia itu ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Itu kebanyakan jobnya itu kan beragam. Kalau di Asia sendiri kebanyakan kalau untuk perempuan kan di sektor informal seperti di ART ataupun di caregiver atau di merawat lansia dan apa babysitter biasanya seperti itu. Jadi kalau job semuanya dari PT itu rata-rata memang sama. Cuman yang membedakan itu kita marketnya. Marketnya itu bagaimana supaya anak yang sudah mendaftar kepada kita itu bisa cepat tersalurkan, baik dia mendapatkan pelatihan bahasa ataupun skill itu maksimal. Jadi kita untuk marketingnya ke luar negerinya lewat agensi rekanan kita yang ada di negara tujuan itu lebih cepat. Itu yang pertama kita memang pelayanan bagaimana bisa membuat anak didik kita itu bersaing lebih bagus dibandingkan PT yang lain. Jadi seperti itu. Kalau untuk apa ya materi sendiri yang disampaikan di sini kan kita memang ada kurikulumnya sendiri, terutama untuk guru-guru pengajar bahasa itu setiap 3 bulan sekali pasti ada upgrade untuk materi yang akan disampaikan. Terutama untuk yang lebih ketat itu ke informal. Jadi informal itu kan berkenaan langsung sama anak-anak itu langsung biasanya langsung berada di rumahnya majikan. Jadi lebih intens untuk komunikasi ataupun untuk kegiatan mereka sehari-hari beda dengan di pabrik. Kalau di pabrik itu kan lebih cakupannya ke orang banyak. Kalau di rumah tangga itu memang pelatihannya harus maksimal. Jadi kita menekankan persaingan itu harus di
upgrade anaknya aja. Jadi untuk kualitas anaknya aja supaya bisa me, apa ya, mengikuti persaingan lah permintaan dari agensi yang ada di luar negeri seperti itu kan. Oke, baik. Dilanjut dengan pertanyaan ketiga dari Ayudia. Baik, pertanyaan tentang perjalanan awal bisnis. Bagaimana Bapak memulai bisnis ini? Apakah ada pengalaman pribadi atau latar belakang tertentu yang mendorong Bapak untuk memulai bisnis ini? Baik, terima kasih. Untuk apa ya, memulai bisnis ini itu awalnya itu kan bapak dan ibu saya dulunya itu juga pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri. Jadi gitu. Karena ada beberapa tahun di sana, ada pengalaman dan sebagainya, kembali ke Indonesia. Kemudian kalau ini melihat sejarah itu panjang nanti nggak selesai. Jadi intinya begini, setelah bapak dan ibu saya pulang dari luar negeri, beliau itu mendapatkan jalan dari bosnya, bosnya orang Pontianak dulu. Itu disuruh membuat PT, kamu buat PT aja, nanti kamu jaring tenaga kerja, berangkatkan ke luar negeri. Yang membuat saya tertarik sekali untuk mendalami bisnis ini lebih lanjut itu karena saya bisa, yang pertama kali itu memang saya inginnya membantu orang-orang dari Indonesia ini bekerja dan mendapatkan upah yang layak gitu. Jadi kayak begini, kalau misalkan di Indonesia ada anak atau perempuan itu kerja di pabrik, mungkin UMR gajinya, karena dia hanya lulusan SMA misalkan seperti itu. Tapi kalau kita dari PT itu anak yang nanti akan kerja di Taiwan ataupun Hong Kong di Singapura, itu gajinya bisa 5 kali kan, 5 kalinya. Padahal di lulusan yang sama, katakan dia lulusan SMP atau SMA, dia hanya lulusan itu, tapi dia nggak mau untuk kerja di pabrik. Karena aku kalau di pabrik ini, kapan Pak saya bisa bangun rumah? Kapan Pak saya bisa mencukupi kebutuhan gitu. Sedangkan kebutuhan hidup itu tiap tahun itu pasti lebih tambah, nggak mungkin lebih kurang. Itu pasti. Terus kalau ke Taiwan, gajinya udah mendekati 9,7 juta. 9,7 juta. Sedangkan kalau katakan kerja di pabrik ya, misalkan di jarum, pabrik jarum rokok itu yang sekitar sini, atau pabrik kelinci, mungkin dia gajinya di angka 2,190 ribu. Jadi kan jauh ya selisihnya. Dari itu mereka yang memang mempunyai minat dan tekad, mempunyai niat juga, itu biasanya upgrade diri. Kalau aku nggak nekat kayak gini, nanti aku nggak bisa lah. Misalnya mau bangun rumah atau mencapai cita-cita apapun lah, kan gitu. Lah dari itu saya tuh senengnya seperti ini. Kalau misalkan dari ada anak-anak dari sini, dari PT STB Padi sini, dia itu di sana majikannya bagus, sampai sana ada informasi yang bagus, testimoninya selalu bagus yang masuk ke PT, itu seneng gitu loh. Tapi bukan selalu seperti itu terus loh ya. Kadang juga ada problem-problem tertentu. Belum sampai belum belum sampai pertanyaan ke problem, jadi belum tak sampaikan. Tapi kebanyakan yang cowok itu dia bilangnya seperti ini, 25 tahun saya kerja di pabrik kelinci, Mas. Itu ibaratkan saya mungkin hanya 1 atau 2 tahun di Eropa. Kalau yang pada ke Polandia kan gitu. Jadi intinya apa? Saya itu pengen membantu anak-anak di sini, terutama dari Indonesia sini, untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang pantas seperti itu. Intinya seperti itu. Baik, Bapak dilanjut dengan Sylvia. Baik, Bapak. Pertanyaan keempat, eh, bagaimana Anda menghadapi bisnis ilegal yang sering atau calo ilegal yang sering merugikan TKW atau TKI? Baik, terima kasih. Kalau masalah ilegal itu dari dulu
dari dulu itu memang menjadi problem ya, problem untuk PT kita dari karena kita kan bergerak di sektor yang sama, ilegal itu juga komoditi atau apa ya, atau komoditasnya memang bahan bakunya itu manusia. Dia bahan bakunya manusia, kita juga manusia. Tapi yang membedakan kita kan dipayungi oleh pemerintah, dipayungi undang-undang secara resmi, diakui oleh pemerintah, dilindungi undang-undang. Cuma kalau yang ilegal itu kan biasanya prosesnya lebih menggiurkan, lebih cepat, lebih mudah, lebih menarik. Terus sampai sana langsung kerja. Cuman para TKW ini tuh nggak ngerti gitu, nggak ngerti prosedur. Jadi taunya itu kamu 2 minggu proses sama aku, nanti kamu cepat terbang. Memang benar, tapi nanti sampai sana dia itu nggak ada permit, nggak ada visa, nggak ada asuransi. Tapi dia kerja, kerjanya kayak di penjara, kerja di rumah majikan, tapi dia nggak keluar-keluar, dikurung terus di rumah. Orang ilegal seperti itu. Biasanya kalau dia keluar pun dia akan didampingi sama majikannya. Jadi nggak seleluasa orang yang pemberangkatan dari PT resmi. Untuk mengantisipasinya gimana? Untuk mengantisipasinya, kita yang pasti kerjasama sama Polri, sama BP2MI, Kementerian, terus sama Pelindungan Anak itu. Jadi TPPO kan ada tindak pidana perdagangan orang. Kita selalu bekerjasama upgrade-upgrade informasi seperti itu. Jika memang ada informasi yang berkaitan dengan TPPO, pastinya nanti akan ada tindakan dari Polres atau dari BP2MI. Kita juga ikut berpartisipasi dalam rangka pencegahan TPPO yang pasti seperti itu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Vika. Bagaimana Bapak memastikan bisnis Bapak tetap mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara tujuan? Ya, ini pertanyaan bagus karena apa? PT itu ada masa berlakunya yang pertama ya. Kayak kayak SIM, kayak STNK. Jadi kita itu harus perpanjang. Nah, setiap ada perpanjangan, kita juga selalu mendapatkan pelatihan, bimbingan dan pelatihan. Akhirnya dari PT itu pasti akan mengirim kandidat nanti untuk dilakukan pelatihan bersama dengan kementerian. Jadi kalau misalkan urusan undang-undang dan sebagainya, kita itu selalu otomatis terupgrade, Mbak. Jadi karena ada grupnya dari kementerian, dari Disnaker, dari imigrasi dan sebagainya, itu kita sudah ngeling ke situ. Jadi misalkan ada informasi terkait dengan undang-undang baru atau perubahan atau penambahan ataupun revisi dan sebagainya, itu pasti kita nanti akan diberikan informasi, diberikan pelatihan lagi. Biasanya seperti itu. Jadi selalu di-upgrade perkembangan ilmu kita, perkembangan kurikulum pembelajaran kita, permintaan dari sana seperti apa untuk upgrade nilai nanti yang di Polandia seperti apa pasti ada. Soalnya kalau kita bilang di sini apa KKM ya, kriteria ketuntasan minimal itu juga selalu ada. Jadi masing-masing negara ada, masing-masing negara juga mempunyai aturan main tersendiri. Jadi kita kalau nggak mengikuti itu ya kita nggak bisa melakukan pemberangkatan karena eh, memang diwajibkan dari BP2MI gitu. Next. Next question. Oke, mungkin next question oleh Mbak Ayudi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Eh, Bagaimana Bapak melihat masa depan industri jasa TKW atau TKI di tengah perkembangan teknologi dan perubahan global? Kalau menurut ini menurut saya ya, menurut saya pribadi, kalau perkembangan jasa pemberangkatan tenaga kerja luar negeri itu hampir nggak ada habisnya sih Mbak kalau menurut saya. Karena apa?
pasar luar negeri untuk tenaga kerja itu sangat kurang, yang pasti. Bisa dengar ya? Bisa dengar ya? Jadi terutama Jepang. Di Jepang sama Korea itu mereka itu saat ini tenaga kerja rata-rata itu udah di usia di angka 40 tahun ke atas. Karena di sana itu sangat jarang orang punya suami, istri, ataupun punya anak, itu jarang. Terus ke luar negeri di Polandia juga seperti itu. Adapun di sana mereka yang memang masih usia produktif bekerja itu biasanya di sektor skill-skill tersendiri. Artinya menempati posisi-posisi yang strategis. Nggak mungkin pekerja biasa ataupun general worker mereka ikut di negara mereka sendiri, nggak mungkin. Biasanya kalau general worker itu ambilnya memang dari Indonesia. Banyak, Mbak, Indonesia itu. Terutama untuk kalau sektor informal mungkin di wilayah Asia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong itu. Tapi kalau Eropa sekarang Polandia masuk, ini ada job baru, Cekoslovakia sudah masuk, Turki masuk. Kalau Jepang sama Korea kan sudah familiar. Cuman Eropa ini tiga sudah masuk. Ceko, terus Polandia, terus Slovakia. Jadi gimana kalau saya bilang optimis, optimis sekali karena apa? Karena permintaan tenaga kerja umum secara umum general worker dari Indonesia ini sangat tinggi. Bahkan kita sampai stop loh. Permintaan dari Polandia itu setiap minggu itu masuk permintaan ke kita ke PT Sanjaya Tantri Bahtera ini antara 50 sampai 100 orang per minggu nih. Tapi kita stop karena apa? Karena nanti kalau terlalu banyak di sana dengan sistem yang belum belum apa bisa dikatakan di Polandia itu sistem visanya drawingnya agak lama itu nanti jadi problem. Kalau permintaan itu terus, jadi kalau dibicara soal bagaimana ke depannya, sepertinya ini long life sekali. Benar. Oke, next song. Next question oleh Sylvia. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bapak Taufan, bagaimana Anda memanfaatkan teknologi atau media sosial di era sekarang untuk memasarkan layanan jasa jasa TKI ini? Mm-mm. Kalau memanfaatkan media sosial itu sebenarnya tidak kewajiban. Cuman kita kalau nggak mengikuti persaingan di era seperti ini juga nanti ketinggalan. Soalnya dari cabang-cabang yang lain itu rata-rata memang dia memanfaatkan media sosial baik ya platform media sosial tahu sendiri sampean pasti semuanya banyak seperti itu. Jadi dari kita dari cabang padi itu memang bayar orang khusus untuk nge-live, coba bayangin. Bayar orang khusus buat nge-live tuh dibayar 1 bulan 2 juta. Jadi dia nanti kalau ada eh, feedback dari nge-live, dia ada apa ya, ada prospekan dari nge-live dan dia bisa konversikan lewat WA dia bisa konsultasi bla 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 macam-macam lewat WA, dia masuk ke kantor sini, berhasil dia proses lewat PT kita, itu dia dapat tambahan satu orangnya 300.000 di luar gaji nge-live-nya 2 juta tadi. Betapa kita nggak antusias untuk menghadapi itu, gitu ya. Oke? Oke, oke, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, apa visi Pak Taufan untuk bisnis ini dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Visinya seperti ini. Saya bisa mendapatkan lebih banyak agensi ataupun partner ataupun perusahaan yang kerjasama sama kita dengan konteks apa? Dengan konteks kerjasama itu dalam bidang tenaga kerja. Jadi apa? Saya pengennya dapat agensi yang banyak, dari perusahaan yang banyak, dari mana-mana boleh, dengan gaji yang bagus, dengan standar apa pelayanan di sana, pekerjaan fasilitasnya yang bagus, kemudian jobnya kita harus upgrade, jangan selalu general worker.
Mungkin besok kita punya operator. Mungkin kita besok di sana punya engineering. Jadi jobnya di-upgrade. Jadi kualitas kita kalau mau dapat gaji 8 juta di sini kira-kira butuh ijazah apa tuh, Mbak? 8 juta kita butuh ijazah apa? Minimal S1 kan? Ya, Kalau di luar negeri kita cukup SD bisa 8 juta digaji. Jadi kalau kita S1 bayangkan, nanti kalau ke luar negeri kita digaji berapa? Katakan S1 di sini gajinya 8 juta, mungkin kalau saya bisa memberangkatkan dengan job agency engineering ataupun electrical, mechanical di luar negeri dengan ijazah dia S1, mungkin gajinya 80 juta sebulan. Saya pengennya seperti itu, kerjasama dengan perusahaan besar, mempunyai job-job yang bagus, dengan menyerap tenaga kerja dari Indonesia, lulusannya juga dengan kualitas yang bagus. Mungkin visi saya ke depan seperti itu, Mbak Memet. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufan yang telah meluangkan waktu untuk berbagi wawasan dan pengalaman mengenai perkembangan serta visi PT Sanjaya dan Tribahtera Cabang Pati ini. Khususnya untuk wawancara ini memberikan banyak informasi berharga ya mengenai strategi, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam industri ini. Semoga perusahaan Bapak terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi industri serta masyarakat. Sekali lagi terima Amin. kasih atas waktunya Bapak Taufan. Sukses selalu. Sama-sama. Salam.